Asri. Di sini aku bakal ngisi kelas jurnalistik dan akan ngejelasin soal tata cara penulisan surat resmi. Sedikit soal surat resmi. Jadi surat resmi ini banyak dipakai untuk keperluan instansi, organisasi, keperluan dinas, atau kepentingan antar perusahaan. Meski begitu, surat resmi tidak harus selalu dibuat oleh kelompok. Bisa juga dibuat oleh individu. Contoh surat resmi yang dibuat oleh individu adalah surat lamaran kerja atau surat pengunduran diri, yang dimana cara penulisannya menggunakan format surat resmi yang berlaku dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Surat ini dibuat dalam berbagai kegiatan resmi seperti di sekolah, dinas, atau di berbagai instansi pemerintahan. Nah, surat resmi ini kan adalah surat yang digunakan dalam berbagai urusan resmi, baik secara personal, instansi, atau organisasi. Surat resmi biasanya dibuat untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak yang lain. Fungsi dari surat resmi biasanya mencakup 5 hal nih. Ada sebagai sarana pemberitahuan, buah pemikiran, permintaan, gagasan, serta berbagai pedoman kerja. Meski saat ini sudah jarang digunakan dalam komunikasi pribadi karena sudah tergantikan dengan berbagai media lain yang lebih modern, tetapi untuk kegiatan yang bersifat formal tentu dibutuhkan komunikasi lewat surat. Karena bila menggunakan ponsel tentu terlihat tidak profesional, sehingga akan ditolak. Cara penulisan kop surat pada surat resmi. Nah, kop surat juga disebut juga dengan kepala surat. Jenis, warna, dan besar kecilnya huruf yang digunakan untuk menulis kata-kata pada kepala surat biasanya sudah diatur oleh yang berwenang dengan aturan tertentu. Untuk itu, aturan-aturan semacam ini wajib dipatuhi karena kop surat umumnya telah tercetak pada kertas surat dan kelasnya juga perlu ada. Pembuatannya harus dipikir sebaik-baiknya karena salah satu segi yang perlu dipikirkan adalah bahasanya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kepala surat. Yang pertama, kepala surat sebaiknya disusun secara lengkap. Berikut lambang, nama instansi, alamat, nomor telepon, nomor kode pos, nomor faxmile. Nah, yang kedua, nomor instansi ditulis dengan huruf kapital sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, huruf awal, alamat, kotak pos, faxmile, dan telepon ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas misalnya dan dalam. Yang keempat, nama instansi, kata jalan, kata telepon, kata faxmile, dan kata kode pos jangan disingkat. Kata jalan misalnya jangan disingkat jadi JLN titik atau JL titik atau JLN. Yang kelima, jangan digunakan bentuk PO Box atau Post Office Box untuk menuliskan kotak pos, dan jangan digunakan bentuk cable address untuk menuliskan alamat kawat. Yang keenam, nomor telepon dan kotak pos dan yang lain diikuti dengan nomor tanpa diikuti titik 2, sedangkan angka yang diikutinya tidak dipisahkan oleh tanda titik di setiap angkanya. Nah, contoh kop suratnya seperti ini. Selanjutnya kita bakal bahas tata cara penulisan surat resminya. Nah, sekarang kita bahas cara membuat surat resmi. Yang pertama yang harus jadi fokus kita adalah nomor surat pada surat resmi, yang merupakan salah satu bagian yang paling penting atau fungsi yang paling penting. Pada bagian ini tidak dibuat sembarangan nih, karena setiap karakter yang ada pada nomor surat resmi memiliki makna dan arti. Orang yang telah lama berkecimpung dalam surat menyurat tentu sudah tahu benar nih bagaimana tata cara membuat dan menulis nomor surat. Nah, pada surat resmi terdapat beberapa bagian seperti nomor surat, kode surat, serta bulan dan tahun pembuatan. Semua bagian tersebut memiliki fungsi yang sangat penting untuk kegiatan kearsipan. Setiap lembaga bebas untuk membuat kode sendiri di dalam nomor surat. Contoh nomor surat itu ada A.00-PAN, stripel, _AKB, _1, dan _2015. Yang dimana maknanya A merupakan kode surat internal, bisa digunakan untuk
undangan anggota, ataupun surat apapun yang berkaitan dengan lembaga atau perusahaan. Sedangkan kode B biasanya digunakan untuk pihak luar lembaga. Kemudian ada 001, yaitu nomor ini merupakan nomor seri surat yang telah dikeluarkan. Misal, untuk surat pertama yang dikeluarkan oleh lembaga, sedangkan untuk surat yang kedua biasanya menggunakan kode 002. Kemudian ada PAN dan PEL. Artinya, panitia pelaksana. Jika surat ini khusus untuk sebuah kegiatan kepanitiaan acara atau kegiatan, bila bagian ini tidak ada, bisa diganti dengan kode jenis yang lain nih. Ada kongres, ada musdah, ada rapat, ada prop, dan sebagainya. Kemudian ada AKB yang artinya identitas organisasi atau institusi. Kemudian ada angka 1 yang artinya bulan di mana suratnya dibuat, yang berarti bulan pertama menggunakan angka Romawi 1 seperti di contoh. Kemudian ada 2015 yang menjadi tahun surat itu dikeluarkan. Nah, tempat dan tanggal lahir surat nih. Tempat dan tanggal lahir surat merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi serta kapan ditulisnya surat tersebut. Tetapi apabila lokasi penulisan surat tersebut dinyatakan pada kop surat, maka dalam hal ini tidak perlu dituliskan kembali, cukup tanggalnya saja. Lokasi penulisan tempat dan tanggal surat biasanya berada di pojok kanan atas sejajar dengan nomor surat. Nama tempat biasanya ditulis mendahului tanggal surat. Penulisan tempat dan tanggal dipisah dengan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Bandung, 17 Agustus 2015. Kemudian ada lampiran surat. Lampiran surat merupakan suatu dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen utama, di mana lampiran ini biasanya dokumen pendukung yang menguatkan dokumen utama seperti foto kegiatan, laporan keuangan lebih mendetail, dan lain sebagainya. Kemudian ada alamat surat. Banyak yang tidak terlalu memperhatikan penulisan alamat surat nih, sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam penulisannya, khususnya dalam surat penulisan alamat dalam surat resmi. Nah, alamat surat biasanya terdapat 2 tempat, yaitu di bagian sampul dan di awal surat. Alamat surat yang ditulis pada bagian sampul harus berisi alamat lengkap, sedangkan alamat yang ditulis pada bagian surat biasanya tidak selengkap alamat yang ditulis di sampul. Penggunaan kata kepada tidak wajib digunakan karena sia-sia nih. Terus juga ada kata yang terhormat, biasanya disingkat dengan YTH. Kemudian ada penulisan kata seperti ibu, bapak, atau saudara atau saudari wajib digunakan bila diikuti dengan nama orang. Kemudian kata jalan yang tidak perlu disingkat, dan penulisan alamat tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian ada salam pembuka dan penutup. Penulisan salam sebaiknya menggunakan kata-kata umum yang biasanya digunakan dalam percakapan resmi seperti salam sejahtera, atau kalau satu keyakinan bisa menggunakan salam yang diajarkan oleh agama masing-masing. Penulisan salam pada surat resmi biasanya diakhiri dengan koma, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma. Nah, selain itu kita masuk ke bagian isi surat. Inilah bagian pokok dari sebuah surat. Isi surat yang baik adalah yang menggunakan bahasa baku serta kalimat yang ringkas dan mudah untuk dimengerti oleh penerima surat. Pemilihan kalimat serta kata yang digunakan juga merupakan faktor penting dari isi surat resmi. Kemudian yang terakhir ada penutup surat atau kalimat penutup surat resmi. Contohnya ada demikian agar menjadi maklum, koma, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, kemudian menggunakan tanda titik. Atau bisa menggunakan kalimat penutup lainnya. Nah, selain itu pada bagian penutup biasanya juga dilengkapi dengan jabatan, nama, dan NIK, dan juga tanda tangan orang yang membuat surat. Selain itu juga adanya tembusan surat kepada siapa surat ini ditunjukkan dalam satu lembaga tersebut.